Bab 2531. Membela kakak. Jelek, Bang. Langit berbintang tiba-tiba terbakar. Keduanya mencoba yang terbaik kali ini. Eka Dao meninggal menatap Mileye yang semakin dekat. Dia mengepalkan tangan kanannya dengan keras, lalu meninju, penghancuran tanpa batas. Bang! Dengan pukulan ini, cahaya tinju yang menakutkan tiba-tiba meletus dari tinjunya. Dengan munculnya cahaya tinju ini, seluruh dunia tengah langsung bergetar. Kekuatan pukulan ini sudah mampu menghancurkan seluruh dunia tengah. Tapi pukulan Eka Dao tidak mengenai dunia tengah, dia memusatkan kekuatannya pada satu titik lalu mengincar Mileye. Dihadapkan dengan pukulan menakutkan Eka Dao, mulut Mileye menjadi ganas, dan dia menghunus pedangnya dan menebas. Tarik pedang penentu hidup dan mati. Teknik pedang ini yang sudah lama tidak dia gunakan. Pada saat ini, Mileye tampil dengan gila-gilaan. Serangkaian kekuatan mengerikan meletus di depan Mileye seperti letusan gunung berapi. Ketika pukulan itu digabungkan dengan cahaya pedang Mileye yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Tiba-tiba, sebuah ledakan bergema di seluruh dunia tengah. Tak terhitung banyaknya orang yang ketakutan dan melihat ke atas, mata mereka penuh dengan kengerian. Xiaomu dan Gunolan mulai mundur dengan gila-gilaan sejak awal, menjauh dari Mileye dan Eka Dao. Di arena, saat kekuatan dahsyat meletus, Mileye dan Eka Dao tiba-tiba terbang terbalik. Saat Mileye terbang, tubuh fisik mulai musnah sedikit demi sedikit, tapi kali ini, tubuh fisik tidak musnah secepat itu. Oleh karena itu, tubuh fisik juga memperbaiki dirinya saat dimusnahkan. Tapi kali ini, kecepatan penyembuhan dirinya lebih cepat dari kecepatan pemusnahan, jadi tubuh fisik Mileye selamat. Tapi, wajahnya sepucat kertas, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Pukulan ini sudah memukulnya dengan keras. Di kejauhan, Eka Dao juga berhenti, dan ketika dia berhenti, tubuh fisiknya juga mulai musnah, dan jiwanya juga dengan cepat menghilang. Tapi, seperti Mileye, alam semesta ini terus memperbaiki fisik dan jiwanya. Saat ini, Mileye tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Eka Dao. Ekspresi keganasan muncul di sudut mulutnya, dan detik berikutnya, dia menghilang di tempat. Jelek. Gumpalan cahaya pedang merobek lapangan. Di kejauhan, Eka Dao menatap cahaya pedang yang semakin dekat, dengan ekspresi kosong di wajahnya. Ketika cahaya pedang datang di depannya, dia tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya, dan penghalang tak terlihat berdiri di depannya. Bang! Pedang Mileye menebas langsung ke penghalang. Penghalang itu sedikit bergetar, lalu retak, tapi tidak hancur. Di kejauhan, Mileye hendak menyerang lagi. Pada saat ini, Eka Dao tiba-tiba menghilang di tempatnya. Mileye tiba-tiba mengangkat kepalanya. Pada saat ini, bayangan muncul di depannya. Mileye tanpa ekspresi, dan dengan pikiran di benaknya, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menebas dari sekelilingnya. Keduanya memilih untuk bertarung sengit lagi. Bang! Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya pecah. Eka Dao itu tiba-tiba mencengkeram leher Mileye. Tepat ketika dia hendak menggunakan kekuatan, sebuah pedang tiba-tiba mencapai tenggorokannya. Kedua orang yang berhadap-hadapan itu saling memandang, dan detik berikutnya, Eka Dao menekan dengan keras. Klik. Tenggorokan Mileye langsung hancur, dan jiwanya dipaksa keluar dari tubuhnya oleh Eka Dao. Hampir bersamaan, pedang Mileye langsung menusuk tenggorokan Eka Dao, lalu menebas dengan tajam. Jelek. Tenggorokan Eka Dao langsung digorok. Saat ini dia harus merelakan tubuh fisiknya dan melarikan jiwanya. Saat ini, keduanya adalah tubuh jiwa. Setelah menjadi tubuh jiwa, Mileye menghilang lagi. Eka Dao tiba-tiba mengangkat kepalanya,
dan detik berikutnya, jiwanya meledak sebagai bayangan. Bang! Di antara langit dan bumi, ledakan lain bergema, dan segera setelah itu, kedua jiwa itu mundur bersamaan. Saat Mileye sedang dalam proses mundur, dengan pikiran, pedang terbang tiba-tiba menebas ke arah Eka Dao di kejauhan. Dalam sekejap energi pedang dan cahaya pedang memenuhi langit dan bumi. Di kejauhan, sudut mulut Eka Dao sedikit terangkat, dan tatapan mengerikan muncul. Dia tiba-tiba menjulurkan tangan kanannya ke depan, lalu mengguncangnya dengan keras. Dalam sekejap, ruang waktu di depannya tiba-tiba berubah menjadi pusaran hitam besar. Saat cahaya pedang Mileye memasuki pusaran ini, itu benar-benar terpelintir, lalu hancur dan musnah. Detik berikutnya, dia tiba-tiba berlari ke depan dan membenturkan siku ke arah Mileye. Dengan hantaman ini, seluruh dunia terbelah, seperti jaring laba-laba, sangat menakutkan. Menghadapi siku yang menakutkan ini, Mileye tiba-tiba menyeringai, dan detik berikutnya, dia berubah menjadi pedang dan menebas ke depan. Lawan keras. Pada saat seperti itu, tergantung nyawa siapa yang tangguh. Bang! Sepotong cahaya pedang tiba-tiba pecah, dan Mileye langsung terguncang ke belakang. Pada saat itu, Eka Dao itu tiba-tiba melompat dan meninju Mileye dengan ganas. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang di tempat dengan aneh. Ketika dia muncul kembali, dia sudah puluhan ribu kaki jauhnya. Setelah dia berhenti, dia membuka telapak tangannya, dan pedang tiba-tiba muncul. Matanya tertutup perlahan, pedang di tangannya bergetar hebat. Detik berikutnya, tangan kirinya tiba-tiba terbuka, pedang datang. Suara itu terdengar, langit berbintang bergetar, kemudian, pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melintas melalui ruang waktu, dan sampai ke atas kepala Mileye, ada jutaan pedang. Pada saat ini, pedang momentum yang menakutkan menyelimuti seluruh dunia tengah. Di langit berbintang, wajah Xiaomu dan Gunolan menjadi serius. Pada saat ini, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka berdua tampaknya sedikit meremehkan Mileye. Pencapaian Tao pedang dari bocah ini sangat bagus. Di langit berbintang, Mileye mengayunkan pedang di tangannya. Detik berikutnya, matanya menjadi merah darah. Dalam sekejap, jiwanya terbakar lagi. Pada saat yang sama, garis darahnya juga terbakar lagi. Bang! Bang! Saat garis darah terbakar, pedang di tangannya berubah menjadi merah darah. Tidak hanya itu, jutaan pedang di belakangnya juga berubah menjadi merah darah saat ini. Di bawah, Xiaomu menatap Mileye, dan berkata dengan marah, "Sialan. Kenapa dia membakar jiwanya seperti bermain? Bakar kalau dia mau dan hentikan kalau dia mau." Gunolan menatap Mileye dengan ekspresi jelek di wajahnya. Berapa kali Mileye membakar jiwanya? Tidak ingat. Pokoknya, pria ini membakar jiwanya, tubuh fisik dan garis darah begitu mulai bertarung. Yang paling penting adalah orang ini tidak mati, itu keterlaluan. Bahkan, alasan kenapa Mileye mampu melakukannya adalah karena pedang biru gaib. Setelah pedang biru gaib membiarkannya melahap, jiwanya langsung mencapai batas eternal, apalagi itu bukan batas eternal biasa. Karena meski pedangnya sudah tidak ada lagi, kekhasan pedang biru gaib tetap ada, seperti kekhasan penekan jiwanya. Karena kekhasan tersebut Mileye mampu membakar jiwanya dengan gila-gilaan tanpa hilang sama sekali. Pedang biru gaiblah yang memberinya kemampuan untuk membakar jiwanya tanpa mati. Di seberang Mileye, Eka Dao tanpa ekspresi. Dia membentangkan telapak tangannya, penggaris dewa tiada batas muncul di tangannya. Saat ini, dia tidak lagi meremehkan Mileye. Tidak berani menganggapnya enteng. Hingga saat ini, Mileye semakin kuat setiap saat. Meskipun tingkatan alamnya satu tingkat lebih tinggi dari Mileye,
kekuatan tempur Mileye tidak lebih lemah darinya, meski menurutnya ini keterlaluan. Pada saat ini, seekor naga putih besar tiba-tiba muncul di lapangan. Itu adalah naga spiritual, kepala dari 36 jalur spiritual. Naga spiritual menatap Mileye dan Eka Dao di kejauhan. Wajahnya sangat muram. Apakah kalian mencoba menghancurkan dunia tengah ini? Mileye menoleh untuk melihat naga spiritual. Matanya seperti lautan darah. Minggir. Naga spiritual memelototi Mileye. Ya sudah, minggir. Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang ke langit sebagai cahaya putih. Setiap orang. Ekspresi Mileye juga membeku. Sialan. Apa operasi ini? Di satu sisi, Xienomu berkata dengan suara yang dalam, naga spiritual ini ketakutan. Gunolan terdiam. Takut. Mereka sebenarnya juga takut. Kalau mereka menghadapi Mileye sendirian, mereka akan berbalik dan kabur tanpa ragu. Mileye saat ini bukan lagi sesuatu yang bisa mereka lawan. Di kejauhan, Mileye memandangi Eka Dao. Tanpa basa-basi, dia tiba-tiba menghilang. Jelek. Cahaya pedang berdarah merobek lapangan. Pada saat yang sama, di belakangnya, jutaan pedang tiba-tiba menebas langit berbintang dan menebas ke arah Eka Dao. Pada saat ini, master seluruh dunia tengah ngeri. Gara-gara pedang Mileye, dunia tengah terancam serius. Di kejauhan, mata Eka Dao terpejam perlahan. Dia memegang penggaris di tangan kanannya di antara alisnya, dan meletakkan jari tangan kirinya di atas penggaris, lalu perlahan meluncur ke bawah. Detik berikutnya, dia tiba-tiba membuka matanya dan mengayunkan penggaris dewa tiada batas di tangannya, tanpa batas. Saat penggaris ini diayunkan, kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba tersapu. Apa itu tanpa batas? Tak terbatas, tak berujung. Penggaris dewa tiada batas ini dibuat oleh leluhur sekte Jixuan Dao, yang berisi kekuatan tanpa batas yang tak berujung. Keduanya bermain tangguh lagi. Bang! Dalam sekejap, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan. Ruang waktu di sekitar Eka Dao dihancurkan dengan gila-gilaan. Pada saat ini, Mileye sendiri terbang terbalik dalam sekejap, tapi detik berikutnya, dia dengan paksa bergerak menuju Eka Dao. Di kejauhan, Eka Dao langsung mengabaikan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya yang mencabik-cabik, menghentakkan kaki kanannya, menghilang di tempat, lalu menyapu ke arah kepala Mileye dengan satu kaki. Tak satu pun dari mereka mundur. Teknik siap mati bersama. Pada saat ini, menara kecil tiba-tiba muncul di samping kepala Mileye, menahan kaki Eka Dao secara paksa. Dan hampir pada saat yang sama, tangan kanan Mileye berubah menjadi pedang dan menusuk tubuh jiwa Eka Dao. Bang! Bang! Menara kecil melolong sedih, lalu disapu oleh kaki itu, terbang puluhan ribu kaki jauhnya, tapi tetap tidak hancur karena dia menangkis dengan tanduk Yana. Mileye menatap Eka Dao di depannya, dan berkata dengan galak, "Wanita, ini sudah berakhir." Saat dia berbicara, dia membanting tangan kanannya dengan keras, hampir menghancurkan jiwa Eka Dao, dan pada saat ini, aura mengerikan keluar dari penggaris dewa tiada batas di tangan Eka Dao. Bang! Mileye yang berada di dekatnya langsung terlempar ratusan ribu kaki jauhnya, dan ketika dia berhenti, jiwanya langsung menjadi transparan. Di arena, semua orang melihat penggaris dewa tiada batas. Lalu satu jiwa perlahan melayang keluar dari penggaris dewa tiada batas. Itu adalah pria paruh baya. Semua orang tercengang. Siapa ini? Pria paruh baya itu memandangi Eka Dao yang lemah di depannya dan sedikit tersenyum. Bagus sekali. Aku tidak pernah menyangka bahwa sekte Jixuan Dao akan mampu menghasilkan seorang jenius yang tak tertandingi sepertimu setelah puluhan ribu tahun. Haha. Di samping,
Xienomu tiba-tiba berseru, dia Jixuan, leluhur pendiri sekte Jixuan Dao. Buset, apakah dia master di atas Eternal Abadi? Eternal Abadi. Begitu pernyataan ini keluar, Gunolan dan yang lainnya langsung membatu di tempat. Eka Dao memandang Jixuan di depannya, dan berkata dengan lembut, "Guru leluhur." Jixuan tersenyum dan berkata, "Sembuhkan lukamu dulu." Setelah selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat Mileye di kejauhan. Saat ini, Mela yang sudah muncul di samping Mileye. Dia memeluk jiwa Mileye yang lemah dan dengan gemetar berkata, "Dik." Jiwa Mileye sangat lemah hingga hampir transparan. Dia meraih tangan Mela yang dengan kedua tangannya, dan berkata dengan lembut, "Kak, kali ini aku benar-benar tidak tahan lagi." Mela yang memeluk Mileye dengan erat, dengan gemetar berkata, "Cukup. Cukup, kamu sudah melakukannya dengan cukup baik." Mileye tersenyum sedikit, senyumnya pucat, dia menoleh dan melihat ke kedalaman langit berbintang yang jauh, jauh di benaknya, gaun polos muncul. "Lydia, sayang sekali kalau mati seperti ini. Tapi, hidup dan mati tidak tergantung pada manusia." Mata Mileye terpejam perlahan, dan tangan yang memegang Mela yang perlahan melemah saat ini. "Kakak beritahu ayah, maafkan aku. Aku mengecewakannya." Suara itu terdengar, auranya halus dan nyaris tidak ada. Saat ini, ruang waktu yang tidak jauh di depan Mileye tiba-tiba terbuka, dan detik berikutnya, seorang wanita keluar perlahan. Wanita berbaju polos. Tubuh utama. Wanita bergaun polos berjalan perlahan di depan Mileye. Dia membungkuk untuk mengambil Mileye dari pelukan melayang. Dia dengan lembut membelai pipi Mileye. Kelembutan di matanya seperti air, tapi lambat laun, kelembutan ini menjadi dingin. "Kosongkan lapangan." Suara itu terdengar, sebilah pedang tiba-tiba jatuh perlahan dari bintang-bintang dunia tengah. Dalam sekejap, seluruh dunia tengah mulai terbakar. Pedang penerapan Taoisme. Membela keadilan bagi langit. Itu dulu. Dan sekarang. Itu membela keadilan untuk kakak laki-laki. Bersambung.